علمتنا وزدنا علما ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan lagi bacaan kitab kita. Abdul, satu lagi yang baca. Baik, saya masuk. Kemudian Mu'allif rahimahullah ta'ala melanjutkan ucapan beliau setelah menyebutkan bahwasanya ketika zahir-zahir daripada hadis-hadis yang ada itu saling kontradiktif, maka hadis-hadis yang saling kontradiktif ini membuat para ulama kita harus menempuh metode apa yang harus mereka lakukan untuk menyatukan daripada semua dalil yang ada. Baik. Dan Mu'allif mengatakan di sana ada dua metode yang ditempuh oleh para ulama untuk mengompromikan daripada kontradiktifnya dalil-dalil tersebut. Metode yang pertama adalah metode tarjih. Baik. Apa itu metode tarjih? Yaitu metode menguatkan satu dalil yang ada dan menggugurkan dalil yang lainnya. Ya. Tarjih menguatkan daripada dalil-dalil yang ada. Berarti sekali lagi kalau sudah menggunakan metode tarjih berarti harus menggugurkan sebagian dalil. Baik. Kemudian ya sebagian ulama ada yang menggunakan metode al-jama'. Ya.
Baik, metode jamak. Metode jamak itu adalah metode kompromi, menggabungkan dalil-dalil yang ada. Berarti mengamalkan kedua dalil yang saling kontradiktif. Dan berarti kan ya ikhwan, para ulama menjadikan bahwasanya thariqatul jamak, metode penggabungan daripada semua dalil yang ada itu aula minat tarjih. Itu lebih utama daripada menggunakan metode tarjih. Metode mana yang terbaik untuk kita gunakan ketika terjadinya kontradiktif, saling bertabrakannya antara satu dalil dengan dalil yang lain. Ya. Baik. Para ulama menyebutkan bahwasanya metode penggabungan dari dalil-dalil yang saling kontradiktif itu lebih utama daripada menggugurkan satu dalil yang ada. Kenapa lebih baik metode jamak ini itu lebih baik daripada metode pengguguran? Karena dengan menggunakan metode jamak kita menggunakan semua dalil, ya. Makanya dia dikatakan lebih baik karena dalam metode jamak ini tidak ada dalil yang dibuang, ya. Tapi semua dalil digunakan. Baik, beda dengan tarjih. Baik, kemudian apa beliau mengatakan? Ya, faman zahaba madhhab tarjih. Barang siapa yang menggunakan metode tarjih. Dan yang menggunakan metode tarjih dalam pembahasan kita ini ada dua kelompok. Kelompok pertama dan kelompok kedua, yaitu yang mengatakan bahwasanya tidur membatalkan wudu secara mutlak. Dan juga kelompok kedua daripada ulama kita adalah yang berpendapat bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu secara mutlak. Baik, dua kelompok inilah yang menggunakan metode tarjih. Adapun yang menggunakan metode jamak itu adalah jumhur ulama. Bisa dipahami ya? Baik, kemudian beliau mengatakan, faman zahaba madhhab tarjih. Barang siapa yang menggunakan metode tarjih, ya, pengguguran atau menguatkan satu dalil dan menggugurkan dalil yang lain. Baik. Imma asqata wujubal wudu'i minan naumi aslan ala zahiril ahadits allati tusqiduhu. Ya. Imma, apakah asqata wujubal wudu', ya, dia menggugurkan wajibnya wudu, berarti dia ada wudu. Minan naumi aslan, ya, daripada tidur. Maksudnya tidak ada wudu apa? Daripada tidur. Maksudnya tidak, wudu itu tidak membatalkan, tidur itu tidak membatalkan wudu. Dia apa? Menggugurkan kewajiban wudu disebabkan karena tidur ala zahiril ahadits allati tusqidu, berpegang dengan zahir hadis yang menggugurkan apa? Wudu disebabkan tidur. Itu dalil-dalil apa tadi disebutkan? Dalil-dalil yang disebutkan oleh sahabat Anas bin Malik, sahabat diantara Abdullah bin Abbas yang mengatakan Nabi tidur di rumahnya istri beliau Maimunah. Dan kata Abdullah bin Abbas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Tertidur sampai kami mendengarkan, ya, dengkuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Nabi bangun dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Langsung sholat. Begitu juga sahabat, hadis daripada sahabat Anas yang mengatakan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Mereka menunggu sholat sampai-sampai mereka tertidur dan juga tidurnya mereka, ya, kepalanya apa? Terangguk-angguk. Kemudian mereka bangun dan langsung sholat. Berdasarkan hadis tersebut menjelaskan bahwasanya tidak wajib wudu apa? Atau wudu apa? Tidur tidak membatalkan wudu. Kalau memang batal, maka pasti Nabi tadi harusnya apa? Harusnya wudu. Begitu juga para sahabatnya, tapi mereka tidak melakukannya. Baik. Berarti mereka lebih menguatkan hadis-hadis tersebut. Ya. Dan wa imma aujabahu min qalilihi wa katsirihi ala zahir al-ahadits allati tujibuhu aidan. Ya. A'ni ala hasabi ma tarajjaha indahu min al-hadits al-mujibati aw min al-hadits al-musqitati. Ya. Wa imma
aujabahu min qalilihi wa katsirihi. Tadi metode jamak tarjih apakah menguatkan hadis daripada Anas bin Malik ataupun hadis Abdullah bin Abbas. Itu pendapatnya sahabat yang disebutkan. Sahabat dan antaranya adalah sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan Sa'id bin Musayyib. Kalau salah ini pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kalau anda tidak salah, itu pendapat daripada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah beliau berpendapat tidak membatalkan wudu selama dia tidak yakin batal wudunya. Baik. Adapun pendapat yang pertama Ibnu Munzir dan juga sahabat Hasan al-Basri dan juga sebagian sahabat lainnya Abdullah bin Abbas kalau tidak salah itu disebutkan, itu mereka lebih menguatkan hadis-hadis Nabi SAW yang yang menjelaskan bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Wa man dhahaba madhhabul jam', dan barang siapa yang menempuh metode penggabungan hamalal ahaditsal mujibati lil wudu'i minhu 'alal katsir wal musqitati lil wudu'i 'alal qalil wa huwa kama qulna madhhabul jumhur ya wal jam'u aula min at-tarjih ma amkana al-jam'u inda aktsaril usuliyyin. Dan barang siapa yang menempuh metode penggabungan dari dua dalil yang ada yang saling kontradiktif tadi, hamalal ahaditsil mujibati lil wudu, maka mereka membawa pemahaman hadis-hadis yang mengharuskan untuk wudu ketika tidur alal katsir. Ya, dibawa pemahamannya bahwasanya Nabi mewajibkan wudu ketika bangun tidur, atau wudu itu membatalkan wudu. Maka dibawa pemahamannya tentang hadis tersebut itu dibawa pada tidur yang banyak, tidur yang berat. Baik. Hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tidur pembatal wudu, maka dibawa pemahamannya pada tidur yang banyak ataupun yang berat. Dan hadis-hadis yang menunjukkan bahwasanya tidur tidak membatalkan wudu, maka dibawa pemahamannya pada tidur yang ringan ataupun yang sedikit. Dan beliau mengatakan sebagaimana yang telah kita sebutkan, ini adalah adalah pendapat jumhur ulama, wal jam'u aula min at-tarjih. Mengkompromikan dalil yang ada itu lebih utama daripada mentarjih, menggugurkan sebagian dalil yang ada. Ma'amkanal jam'u, selama memungkinkan untuk ma'amkanal jam'u, selama memungkinkan untuk menjamak, mengkompromikan dua dalil yang kontradiktif tadi. Inda aktsaril usuliyyin, menurut pendapat mayoritas ulama usul. Wa amma Syafi'i, adapun Imam Syafi'i fa inna ma hamala ala an istafna min hay'atin na'im. Adapun Imam Syafi'i hanyalah saja yang membawa beliau untuk mengkhususkan daripada keadaan orang yang tidur adalah al-julusu faqat. Beliau hanya mengkhususkan yang tidak membatalkan yang tidak membatalkan tadi? Wudu itu adalah tidur yang duduk. Tapi apa yang membuat beliau berpendapat seperti itu adalah qad sahha dzalika 'an sahabah. Maksudnya telah sahih daripada sahabat Nabi. Ini maksudnya annahum kanu yanamuna julusan. Para sahabat Nabi itu tidur dalam keadaan duduk. Dan mereka tidak berwudu lagi setelah bangun dari tidurnya ketika duduk tadi, dan mereka langsung sholat seperti hadis Anas yang kita sebutkan tadi. Baik. Itu dalil daripada hadis. Adapun dalil yang lain yang kita sebutkan tadi, logika yang kita sebutkan tadi seperti tadi karena posisi tadi posisi yang tidur itu, duduk itu posisi yang menutup lubang keluarnya angin. Baik.
wa inna ma aujabahu Abu Hanifah minan naumi fil irtija'i faqat. Ya, hanyalah saja Imam Abu Hanifah mewajibkan wudu pada tidur terlentang saja, li'anna dzalika warada fi hadits marfu', karena telah datang daripada hadis yang marfu', ya, bahwasanya wahwa, dan hadis tersebut adalah annahu alaihi salatu wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, innamal wudu'u ala man nama muntaji'an, bahwasanya wudu itu hanyalah apa? Kepada tidur, orang yang tidur terlentang. Berarti wajib untuk wudu bagi orang yang terlentang. Baik, perhatikan ya, antum di sini apa? Dalam catatan kaki antum, rawahu Abu Dawud berkondisi bisa menjadi dhaif. Ya, bahkan dihukumi hadis tersebut mungkar. Imam Ahmad dan juga Imam Bukhari dan imam-imam yang lainnya, Tirmidzi dan Abu Dawud, menghukumi hadis itu hadis dhaif. Jadi tidak bisa dijadikan hujjah hadis tersebut, itu hadis yang lemah. Baik ya. Kemudian riwayat bidzalika tsabitatun an Umar. Baik, kalau ucapan Umar memang tetap daripada sahabat Umar. Ya, sahabat Umar, riwayat bidzalika, dan riwayat berkaitan dengan tadi itu, bahwasanya apa? Wudu itu wajib bagi orang yang tidur terlentang. Itu apa? Telah datang daripada ucapan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan itu diriwayatkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta. Adapun hadisnya dhaif. Tapi kalau apa? Ucapan dari sahabat Umar, telah diriwayatkan oleh Imam Malik. Baik. Itu berkaitan dengan masalah tersebut. Wa amma Malik, adapun Imam Malik, falamma kana an-nawmu 'indahu innama yanqulu wudu'a min haitsu kana ghaliban sababan lil hadath. Ya. Ketika beliau berpendapat bahwasanya tidur itu menurut Imam Malik annama yanqulu wudu', dia itu membatalkan wudu min haitsu kana sababan. Itu dia sebab, bukan hadas, tapi muzinnatu lil hadas. Ya. Dia itu apa? Sebab terjadinya hadas. Karena kalau antum tidur, ya, ketika antum tidur, maka apa? Kesadaran antum berkurang. Dan ketika kesadaran berkurang, maka kemungkinan untuk keluarnya angin itu sangat memungkinkan. Ya. Jadi dia sebab. Tidur itu sebab, bukan hadas, tapi sebab. Maksudnya muzinnatul hadas. Ya. Ra'a fihi salasata asyiya'ah. Maka beliau memperhatikan berkaitan fihi pada masalah tidur itu ada 3 perkara. Pertama al-istifqal, ya, beratnya. Kemudian atul, panjangnya, ataupun hay'anya. Dan makanya beliau pada beberapa pendapat beliau kalau tidur kalau tidurnya duduk atau berdiri, maka tidak batal wudunya panjang atau sedikit. Karena itu tadi, kalau duduk dan berdiri itu tertutup, baik lubang untuk keluarnya angin, maka aman. Berarti kalau dia sudah lagi tertutup, aman. Karena posisi tersebut itu mencegah angin untuk keluar. Beda kalau posisi yang lain, baik posisi sujud ataupun terlentang, maka terbuka dia. Baik. Makanya di situ ketika dia terbuka, di situ muzinnatul hadas. Di situ ada kemungkinan sangkaan kita keluarnya hadas. Baik. Maka tapi kalau orang yang ruku, beliau, ya, di situ ada beberapa pendapat daripada beliau, ya. Dan kalau yang ruku, kalau tidurnya sedikit tidak mengapa. Tapi kalau tidurnya banyak, batal. Tapi itu dia alasan beliau yang memperhatikan hal tersebut tadi. Karena dia disitu karena muzinnatul hadas. Falam yashtarit fil hay'ati, maka beliau tidak mensyaratkan dalam keadaan, ya. Maksudnya keadaan tidur itu fil hay'ah. Ya. Maka beliau tidak mensyaratkan dalam keadaan allati yakunu minha khurujul hadathi ghaliban, ya, la tulal wala istisqal. Maka beliau tidak mensyaratkan pada keadaan, maksudnya keadaan tidur yang, ya, maka yang, ya, khurujul hadas, khurujul hadas, keluarnya hadas tadi, ya, keluarnya hadas tadi itu secara ghalib itu tul ataupun istisqal. Dan berarti tadi kita katakan Imam Malik itu pokoknya kalau tidurnya tadi muqtajian ataupun
apa namanya? Sujud maka batal. Ya. Mana lagi? Wastarta dzalika, dan beliau mensyaratkan ya fil hayati, pada keadaan tidur allati la yakunu khurujul hadatsy minha ghaliban. Ya pada keadaan yang apa? Tidak keluar hadas disebabkan keadaan tersebut pada umumnya. Itu dia ya, berkaitan dengan pembahasan tersebut. Ada lagi? Tak kan? Silakan pendapat yang umur itu bahwasanya tidur itu membatalkan wudu. Tapi kalau kita lihat dalil-dalilnya yang tadi dari Sofwan, bahwasanya kami sedang bersafar kepada Nabi SAW dan Nabi tidak memerintahkan kita untuk itu kan mafhum diambil, bukan dari mantuknya. Bahwasanya tidur itu pembatal dari wudu itu mafhumnya, bukan dari mantuk dari Nabi SAW. Yang kedua hadisnya itu idza staiqadha ahadukum min naumihi ila akhirih. Itu siapa itu? Bukan cuma itu dalilnya yang kedua. Dalilnya kedua. Sedangkan yang mengatakan bahwasanya hadis-hadis zahir hadis-hadis bahwasanya tidur itu tidak mewajibkan untuk wudu, itu mantuk dari Nabi SAW. Idza naisa ahadukum fi sholati falyarqud hatta yadhhabu anhu an-naum. Ada kaidah dalam tarjih, jika terjadi ta'arud antara mantuk dan mafhum, kita dahulukan mantuk dibandingkan mafhum. Baik. Antum coba lihat pada apa? An-Rasulullah amarona alla nanzi'a khifafana min baulin au ghaitin au naumin. Itu mantuk. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Memerintahkan kami untuk tidak melepaskan sepatu-sepatu kami ketika wudu batal disebabkan karena apa? Ghaid, baul dan juga naum. Itu dalil mantuk daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min janabah, kecuali disebabkan karena junub. Dan kenapa Nabi SAW menyisipkan sini tadi? Ya. Menyisipkan apa? Mantuknya Nabi SAW menyamakan apa tadi? Apa namanya? Menyamakan apa tadi? Naum dengan ghaid dan baul sebagai pembatal mantuk. Kan? Itu dia. Itu dalil. Ada pun yang akan sebutkan dalil yang lainnya, na'am. Ya, yang aku sebutkan tadi itu, yang disebutkan itu, ya, itu dia anukan mafhum. Tapi ya kalau yang tentang hadis apa Sofwan bin Asal itu dia mantuk daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya itu yang dijadikan dalil dan juga kontradiktif, dijadikan kontradiktif oleh para sebagian ulama tadi. Ya, jumhur menggunakan metode sama tadi. Bagaimana dengan tafsiran Zaid bin Aslam bahwasanya idza kuntum ila sholati ini idza kuntum minan naum. Baik, itu dia tafsiran, dia takwil. Itu jenis takwil. Ya, kalau yang tadi makanya dalil dua dalil yang kita sebutkan tadi ya, tentang hadis Abu Hurairah, gitu kan? Itu dia mafhum dari orang hadis Abu Hurairah. Dan kalau dia itu tadi apa? Itu tafsiran dia, takwilnya dia. Ya, itu yang disebutkan apa? Yang disebutkan Zaid bin Aslam tadi itu adalah takwil. Makanya itu bagi dia yang berpendapat seperti itu. Ya, dan itu tidak bisa kalau kita pertentangkan harus takwil yang beliau sebutkan tadi dengan hadis Nabi SAW, maka tidak bisa. Ya, menunjukkan bahwasanya apa? Takwil beliau itu bertentangan dengan mantuk daripada hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu jenis daripada takwil. Takwil itu bertentangan dengan hadis. Kalau itu kita menghadapkan saja cuma dengan itu tadi, maka tidak kuat sekali kalau dengan dalil tersebut. Ya, begitu juga dengan hadis Abu Hurairah. Dalil yang paling kuat itu adalah makanya kan beliau mengatakan tadi kan. Siapa Imam Ibnu Rushd wa abyanuha. Dan kalau saya sebelum beli takwilnya beliau. Betul kan? Wa abyanuha, yang paling jelasnya dalilnya itu. Ada pun yang lainnya tidak. Baik. Paham? Baik, ada lagi pertanyaan sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya. Kalau tidak ada kita lanjut. Akhwat paham? Baik ya. Dan pendapat yang rajih dalam masalah ini adalah ya, hanya dicontohkan pada pendapat
jumhur ulama. Ya. Ana lebih condong pada pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya tidur yang banyak itu membatalkan wudu dan tidur yang sedikit tidak membatalkan wudu. Dan apa batasan atau apa doa kita mengatakan tidur banyak dan tidur sedikit? Dan tidur banyak itu adalah tidur yang mana keadaan tidur tersebut ketika kita buang angin kita tidak merasakan apa yang terjadi pada diri kita. Dan maka berarti kalau begitu posisi tidurnya sudah tidur yang banyak. Biasanya kalau hari Jumat coba antum lihat, kalau antum sudah tidur tidak tidak dengar lagi suaranya imam, itu sudah tidur banyak tuh. Ya. Imam saja belum tidak dengar suaranya, padahal sudah pakai mic. Tidur mengorok itu kadang kita masih tidur sedikit sudah mengorok ya. Jadi mengorok itu tidak bisa kita jadikan patokan. Ya, karena ada sebagian orang mengorok itu tidur banyak dia, tapi ada sebagian orang tidak, dia tidur sedikit saja mengorok. Baik. Jadi kalau hari Jumat antum sudah mojok, baru sudah khusyuk, ya. Baru antum sudah imam sudah tidak sadar gitu kan, nanti kisi bangun antum, bangun sudah sholat, itu sudah tidur banyak antum pasti. Ya. Imam saja tidak tahu kalau sudah berhenti imam, sudah sholat. Tapi kalau antum hanya tidur, suaranya imam masih dengar, hanya kurang-kurang samar nih, sudah kurang-kurang apa? Kurang tidak terlalu dengar nih. Nah, dan antum masih merasa kejadian-kejadian datang orang di sampingnya antum, gitu kan? Dia sentuh antum masih rasa. Dan yang mana keadaan tersebut ketika antum masih merasakan keadaan di sekitar antum itu adalah tidur yang sedikit. Dan antum ketika buang angin antum masih rasa usah saya buang angin. Dan itu dia pendapat yang masih Allah alam bisawab berkaitan dengan masalah ini. Ya. Dan Anda lebih condong pada pendapat daripada apa? Daripada yang dikatakan oleh Imam Ahmad rahimahullah taala, yang kalau Imam Syafi'i kan cuma menyebutkan satu posisi tidur saja kan, yaitu duduk. Kalau berdiri juga mirip dengan duduk, berdiri, tapi nggak tahu ada nggak orang tidur berdiri. Baik. Anda pernah lihat ada orang tawaf, orang sa'i berdiri, itu ada. Dia lagi umroh, sa'i, tidur dia, tapi sambil jalan. Ya. Kalau itu banyak, karena kecapean dia, sambil tidur. Teman saya. Jadi yang wajib Ustaz yang pertama kalau tidur banyak ya, Nah, dan yang tidur sedikit tidak membatalkan. tidak membatalkan, kecuali dia posisinya apa? Posisinya selain daripada dua posisi tadi, tidur atau berdiri, duduk atau berdiri. Kalau dia sudah ambil posisi miring-miring begini, kalau dia sudah posisi miring, sudah ini. Ya. Apalagi dia sudah terlentang, gitu kan? Udah siap-siap itu sudah terbakar. Karena kenapa? Kita katakan karena muslimatul hadas. Posisi tadi itu sangkaan kita hadas itu cepat keluar, angin itu cepat keluar. Baik, kita lanjutkan. Walaupun dengan keyakinan bahwasanya kita tidak batal kalau kita tidur lama. Baik. Kita yakin. Bagaimana antum mau yakin? Antum tidak sadar. Masalahnya antum tidak sadar. Mana orang sadar punya keyakinan? Baik. Maka kita gunakan apa? Kalau betul dalam hal ini, gitu kan? Yang penting kita sampai, makanya dia bilang antum itu pokoknya selama tidak yakin itu sangat sulit, gitu kan? Bagaimana antum mau yakin tidak batal? Antum tidak sadar. Orang yang tidak sadar, dia hilang keyakinannya, gitu kan? Kesadaran hilang. Bagaimana caranya dia mau yakin? Baik. Robin? 20% masih bisa. Baik. Kemudian kita lanjut pada pembahasan yang berikutnya. Siapa yang baca? Al-masalatu tsalitsatu lafzul nisa'i ikhtilafal ulama'u fil ijabi wudu'i sediman lamasa nisa'a
باليد أو بغير ذلك من أعضاء الحساسة فذهب قوم إلى أن من لمس امرأة بيده مفضيا إليه ليس بينها وبينه حجاب ولا ستر فعليه الوضوء وكذلك من قبلها لأن القبلة عندهم لمس ما سواء التزم أم لم يلتزم وبهذا القول قال الشافعي وأصحابه إلا أنه مرة فرق بين اللامس والملموس فأوجب الوضوء على اللامس دون الملموس ومرة سوى بينهما ومرة أيضا فرق بين ذوات المحرم والزوجة وأوجب الوضوء من لمس الزوجة دون زواج المحرم محارم مرة سوى بينهما فذهب آخرون إلى إيجاب الوضوء من اللمس إذا قارنت لذة أو قصد لذة في تفسير لهم في ذلك وقع بحائل أو بغير حائل بأي عضو اتفق ما عدا القبلة فإنهم لم يشترطوا لذة في ذلك وهو مذهب مالك وجمهور أصحابه ونفى قوم إجاب الوضوء لمن لمس النساء وهو مذهب أبو حنيفة لكل سلف من الصحابة إلا اشترط اللذة فإني لا أذكر أحدا من الصحابة اشترطها فسبب اختلافهم في هذه المسألة اختلافهم في هذه المسألة اشتراط إذن اللمس في كلام العرب فإن العرب تطلقه مرة على اللمس الذي هو باليد ومرة تكني dimajrurkan. Wa marratan tukanna bihi 'ala al-jima'. Ya, ji apa? Bukan. Kalau tukanna berarti dia yang dia apa? Mana tadi? Fa innal 'araba tudliquhu marratan 'ala al-lamsi alladhi huwa bil wa marratan tukanna bihi 'ala taibul. Apa? Bukan apa yang taibul. Wa tudliquhu taib wa marratan takanni bihi 'ala al-jima'. Takanni bukan takanni. Dia tukanni bukan takanni, tukanni. Padahal qawman ila anna lamsal ujiba lil muharrati fi ayatil wudu'i wal jima'u fi qouli ta'ala aw lamastum nisaa. Padahal akharuna ila annahu al-lamsu bil yadi. Wa min haula'i man ra'ahu min babil 'ammi uridu bil khas fashtaratu bihi Baik, sekarang kita masuk pada masalah yang ketiga berkaitan dengan pembatal wudu, yaitu bersentuhan dengan wanita. Apakah bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudu ataukah tidak? اختلف العلماء في إيجاب الوضوء من لمس النساء باليد أو بغير ذلك من الأعضاء الحساسة. Ya, para ulama berselisih pendapat akan wajibnya wudu bagi orang yang menyentuh perempuan dengan tangan, ya, bilyadi dengan tangan, atau bighairi dzalika atau selain daripada tangan, minal a'dha'il hassasah, dari anggota tubuh hassasah atau yang sensitif tadi. Bukan nanti ya, kalau yang apa
yang punya saraf apakah? Ya, sensitif. Ya, yang sensitif. Baik, apakah ya apa namanya? Ya tangan itu sensitif gitu kan. Tapi kalau apa? Rambut dengan cuma rambutnya saja ketemu dengan rambutnya, tidak, itu bukan anggota tubuh yang sensitif. Ataupun kukunya, ujung kuku yang ketemu ujung kukunya, panjang kukunya tadi. Gambarnya orang yang panjang kukunya misalnya. Baik. Ataupun mungkin apa? Kukunya sentuh kulitnya tubuhnya orang, gitu kan? Paham nggak? Itu kuku bukan yang hassas. Baik. Padahal kaum, maka sebagian ulama yang berpendapat kaum itu maksudnya ya ulama. Ya. Ila anna man lamasa imra'atan biyadihi. Bahwasanya apa? Orang yang menyentuh perempuan dengan tangannya, mufdiyan ilaiha, yang langsung pada apa? Wanita, pada apa? Perempuan tersebut. Laisa bainaha wa bainahu hijab, tidak ada penghalang antara dia dengan wanita tadi. Wala satra, dan tidak ada pembatasnya. Fa alaihi wudu, maka wajib berwudu. Ya, kalau bersentuhan dengan perempuan. Wa kadzalika man qabbala, begitu juga orang yang menciumnya. Ya, mencium perempuan, maksudnya istrinya di sini. Lianna al-qubla karena ciuman indahu menurut ulama tersebut, kelompok ulama tersebut, langsung dan dia adalah bentuk sentuhan tersendiri atau khusus. Langsung maksudnya dia itu bukan cuma sekadar sentuhan, tapi apa? Lebih daripada sentuhan itu maksudnya. Ya. Tapi betul nggak? Cuma sama nggak dengan sentuhan begini? Ya tidak, beda. Pura-pura nggak tahu. Tapi sudah sawa apa situ sawaan iltazza atau lam yaltazza, sama saja apakah dia menikmati dengan lezat kenikmatan ataukah dengan tidak kenikmatan. Baik. Wa bihadzal qaul qala Syafi'i wa ashabu, dan berdasarkan pendapat ini adalah ucapan Imam Syafi'i dan ulama-ulama Syafi'iyah. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan bersentuhan dengan perempuan membatalkan wudu. Baik. Apakah dengan syahwat atau tidak dengan syahwat? Sengaja ataukah tidak sengaja? Batal wudunya. Pokoknya bersentuhan batal wudu. Illa annahu marratan farraqa bainal lamisi wal malmusi. Beliau menjelaskan sini. Ya. Kecuali bahwasanya Imam Syafi'i terkadang membedakan antara orang yang menyentuh dengan yang disentuh. Perhatikan. Fa'aujabal wudu'a 'ala lamsi dunal malmusi. Maka dia mewajibkan wudu bagi orang yang menyentuh, tidak kepada orang yang disentuh. Wa marratan sawwa bainahuma, dan sebagian terkadang beliau menyamakan keduanya. Pokoknya yang menyentuh dan yang disentuh batal, dan ini adalah pendapat yang muhtamad ya, dalam mazhab Syafi'iyah. Menurut ulama Syafi'iyah, bersentuhan laki-laki dengan perempuan ya, maka membatalkan wudu. Yang menyentuh dan yang disentuh batal wudunya. Dan wa marratan aidan farraqa baina zawatil maharimi wa zawjah. Dan ya, dalam kesempatan lain juga beliau kadang membedakan antara zawatil maharimi ya, yaitu apa? Wanita-wanita mahram dengan istri. Ya. Fa'aujabal wudu'a min lamsi zawjati duna zawatil maharimi ya. Dan maka beliau mewajibkan wudu bagi orang yang menyentuh istrinya, bukan kepada menyentuh mahramnya, zawatil mahram. Tapi perhatikan, istri mahram apa bukan? Jangan bilang istri mahram. Kalau mahram tidak boleh menikahi. Paham enggak? Istri itu bukan mahramnya itu. Ya. Bisa paham ya? Jadi siapa zawatul mahram di sini? Al-mahram minana nasab. Maksudnya siapa? Ibunya. Adik perempuannya. Kemudian siapa lagi? Bibinya. Dari pihak ibu ataupun pihak bapak ataupun neneknya. Sepupu satu kalinya mahram apa bukan? Sepupu itu bisa dipupuk. Ya. Maksudnya bisa dinikahi.
sepupu itu bukan, bisa dinikahi sepupu satu kali. Tapi kalau saudara susuan mahram apa bukan? Mahram. Berarti itu dia zawatul maharim. Zawatul maharim. Jadi inilah pendapat yang dalam mazhab Syafi'iyah. Bahwasanya kalau sentuhannya bersentuh dengan ibunya tidak batal wudunya. Pokoknya yang mahramnya daripada nasab. Tapi kalau bukan, dan kalau istrinya batal. Kalau perempuan yang ajnabi batal. Wata'ba'akhawna ila jadi wudu. Dan sebagian ulama ada yang mewajibkan wudu minal lamsi idza qaranathu ladzatu aw qasada ladzata fi tafsir lahum fi dzalika. Ya. Dan sebagian ulama yang lain berpendapat ila ijadul wudu, wajibnya wudu minal lamsi disebabkan karena sentuhan idza qaranathu ladzah, apabila dibarengi dengan kelezatan, syahwat maksudnya. Ya. Dan au qasadat ladzah, atau dia ingin, tujuannya adalah untuk untuk menikmati syahwat memang. Ya. Dia bersentuhan karena syahwat, tapi ya, dia sudah dalam keadaan syahwat. Berarti kalau ladzah berarti dia sudah ada syahwat. Atau dia sentuhan, dia sudah awalnya tidak ada syahwat, tapi dia memang tujuannya untuk membangkitkan syahwat, maka batal wudunya. Fi tafsil lahum, ya, dalam tafsil perincian bagi yang ada pada mereka. Fi dzalika, dalam masalah tersebut. Waqa'a bihailin, apakah ada pembatasnya atau bi ghairi hailin, atau tidak ada pembatasnya. Bi ai udwin ittafaqa ma adal qubla. Dengan bi ai udwin, dengan anggota tubuh saja, dan ittafaqa ma adal qubla fa innahum lam yashtaritu, kecuali ciuman. Kalau ciuman fa innahum la yashtaritu ladzah bidzalika. Kalau ciuman mereka tidak mensyaratkan ladzah. Pokoknya intinya antum cium batal. Mau ada kenikmatan atau tidak, niatkan atau tidak, pokoknya antum cium. Kenapa? Karena itu tadi, ciuman itu langsung itu dia tadi. Ciuman itu adalah dia itu sentuhan tersendiri. Maksudnya beda dengan sentuhan biasa. Kenapa kalau sentuhan selain daripada ciuman disyaratkan adanya ladzah? Karena ya itu tadi, karena kalau hanya cuma bersentuhan tadi itu ya, dia sentuhan biasa. Tapi kalau sudah berciuman, itu sentuhannya luar biasa, begitu maksudnya. Ya, ciuman sensitif itu dia. Paham enggak? Ciuman itu sentuhan sensitif. Itu dia langsung maksudnya ciuman sensitif. Ya. Bisa paham ya? Makanya mereka ya tidak mensyaratkan adanya syahwat. Wa huwa madhhabu Malik wa jumhur ashabihi wa Ahmad. Dan ini pendapatnya Malik, Imam Malik, dan juga ya, ulama-ulama Malikiyah, dan juga pendapat daripada Imam Ahmad dan ulama-ulama Hanabilah. Berpendapat batal wudunya kalau dibarengi syahwat, ataupun dia dengan syahwat. Wa nafa qaumun ijabul wudu'i liman lamisa nisa wa huwa madhhabu Abi Hanifah rahimahullahu ta'ala, ya. Dan sebagian ulama ya menafikan wajibnya wudu bagi orang yang bersentuhan dengan perempuan, dan ini adalah mazhabnya Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Imam Abu Hanifah dan ulama Hanafi mengatakan tidak batal wudu. Ya. Apakah bersentuhan dengan bersentuhan dengan ada syahwat atau tidak batal wudu. Selama tidak keluar madhi. Ya. Kalau antum bersentuhan berkeluar madhi, itu batal wudu antum. Jangan sampai antum salah paham. Ya. Bersentuhan perempuan tadi, ya. Bersentuhan perempuan. Imam Abu Hanifah mengatakan seperti itu. Ya. Bahwasanya bersentuhan perempuan, apakah ya, dengan syahwat atau tidak syahwat, tidak batal wudunya. Kemudian antum ya terapkan pendapatnya Imam Abu Hanifah, bersentuhan dengan syahwat. Imam Abu Hanifah kan berpendapat, saya lebih merujikan pendapatnya Imam Abu Hanifah.
Ya. Tapi ternyata keluar madhi. Cair apa itu madhi? Cairan yang keluar itu syahwat. Maka ketika keluar madhi, antum bersentuhan dengan perempuan atau tidak bersentuhan dengan perempuan, maka ijma' para ulama seperti yang telah disebutkan, keluarnya madhi membatalkan wudu. Perhatikan. Ya, antum tidak bersentuhan saja, dengan pikiran saja keluar madhi batal wudunya. Baik. Maka yang dibahas oleh Imam Abu Hanifah di sini adalah sentuhan yang tidak menyebabkan keluarnya madhi. Ya. Syahwat atau tidak. Tapi keluar madhi maka batal. Tema jadi. Sampai mana? Walikulli salafun, dan setiap daripada pendapat ulama tersebut ada salafnya daripada sahabat illa ishtiratul ladzah, kecuali pada pensyaratan ladzah tadi, yaitu mazhabnya Imam Ahmad dan Imam Malik. Ya, fa inilah al-Qur'an dan minas sahabat ishtarataha. Sesungguhnya saya tidak mengetahui salah seorang daripada sahabat yang mensyaratkan ladzah tadi. Ya, seperti pendapatnya Imam Malik dan Imam Ahmad. Wa sababu istilafihim fi hadhihi masalah. Sebab perselisihan para ulama dalam masalah ini adalah ishtiraku ismil lamsi fi kalamil Arab. Yaitu apa? Persamaan makna atau persekutuan makna dalam penamaan menyentuh. Ya, dalam bahasa Arab. Ya, masalahnya dalam maksud bersentuhan. Karena Fa'innal Arab, karena orang Arab tutlikuhu marratan ala lamsi alladhi huwa biliyad. Itu orang Arab kadang memaksudkan menyentuh itu adalah sentuhan dengan tangan. Ya, baik. Kata menyentuh itu orang Arab kadang maksudkan adalah sentuh dengan tangan ataupun anggota badan yang lain. Ya. Wa marratan tukanna bihi. Ya. Dan kadang-kadang orang Arab itu memutlakan atau menggunakan sentuhan itu maknanya adalah jima', berhubungan badan. Baik. Perhatikan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara pembatal wudu adalah apa? Aula masrumun nisa. Ya. Allah menyebutkan dalam surat An-Nisa wa in kuntum mardu aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum mardu, apabila kalian dalam keadaan sakit. Tapi perhatikan ayat tersebut berbicara tentang keadaan seseorang boleh untuk bertayamum. Di antaranya adalah in kuntum mardu, kalian dalam keadaan sakit, au ala safarin, atau kalian dari keadaan safar. Jadi orang yang sakit, orang safar. Kemudian au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang di antara kalian baru buang air besar, berarti batal wudu. Dan ini berbicara tentang tayamum, dan berbicara tentang batalnya wudu. Kemudian au lamastumun nisa, atau kalian baru bersentuhan dengan perempuan. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapatkan air untuk berwudu, fatayammamu sa'idan thayyiban, maka hendaklah kalian bertayamum. Jadi ayat ini berbicara tentang tayamum bagi orang yang safar tidak mendapatkan air, atau orang yang sakit tidak bisa menggunakan air, atau orang yang batal wudunya. Yang batal wudunya siapa itu? Ja'a ahadun minkum minal ghaid, yang habis buang air besar. Allah mastumun nisa, atau habis bersentuhan dengan perempuan. Sentuh dalam Al-Quran disebutkan bersentuhan dengan perempuan. Dan kalian tidak dapatkan air untuk berwudu, maka hendaklah tayamum. Baik. Itu perhatikan ya. Jadi sebab perselisihan para ulama dalam menafsirkan firman Allah berkaitan dengan lafaz lamastum, bersentuhan perempuan. Baik. Perhatikan kata-kata lamastum nisa, bersentuhan, itu kadang orang Arab memaksudkan kalimat bersentuhan itu adalah sentuh dengan tangan ataupun anggota tubuh. Terkadang juga mereka menggunakan lafaz bersentuhan itu untuk kinayah, kiasan terhadap
jima berhubungan badan. Ya, bisa paham ya? Fadhahaba qaumun, coba kalian. Maka sebagian ulama ada yang berpendapat ila anna lamsal mujibal tahara fi ayatul wal jima'. Bahwasanya apa? Bersentuhan yang mengharuskan untuk bersuci di dalam ayat wudu yang kita bacakan tadi dalam surat An-Nisa tadi, ya. Itu adalah jima'. Maksudnya mereka menafsirkan lamastumun nisa di situ adalah dengan jima' atau kalian baru berhubungan suami istri itu ya. Ya, berhubungan di situ. Jima' berhubungan suami istri. Baik. Dan kalian tidak mendapatkan air, maka tayamumlah. Maka mereka menafsirkan la mastum itu adalah bukan bersentuhan tangan, tapi berhubungan badan. Tanya, wa dhahaba akharuna, dan sebagian ulama yang lain berpendapat ila annahu lamsu bil yadi. Ya, bahwasanya maksud la mastum itu bersentuhan itu adalah sentuhan dengan tangan. Ya. Apa? Dan ini adalah pendapat daripada Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Bisa dipahami? Bisa dipahami kan? Ya. Sebagian daripada ulama ada yang berpendapat apa? Kalau pendapat yang pertama tadi yang menafsirkan sentuhan di situ adalah jima, pendapatnya siapa? Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah menafsirkan maksud bersentuhan di dalam ayat itu adalah jima berhubungan badan, bukan bersentuhan tangan. Dan sebagian ulama yang lain ada yang berpendapat bahwasanya apa? Bahwasanya maksud bersentuhan situ adalah apa? Adalah al-lams, bersentuhan tangan atau bersentuhan badan. Dan ini adalah pendapat daripada Syafi'iyah dan Malikiyah dan ulama Hanabilah. Perhatikan. Wa min haula'i, di antara ulama-ulama tersebut yang menafsirkan tadi, jadi dia tafsirkan dulu itu sentuhan dengan tangan. Baik. Siapa ini? 3 ulama mazhab tadi yang disebutkan, Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah. Ya, menafsirkan maksud ayat di situ adalah sentuhan dengan tangan, bukan jima. Ya. Kemudian mulai pecah. Wa min haula'i, dan di antara ulama 3 mazhab tadi, ulama tadi, man ra'ahu min babil aqli dan bil khas. Ada yang berpendapat, berpendapat ayat tersebut tadi itu min babil am, dia itu adalah am. Ya. Babnya bersentuhan umum tapi urida bil khas. Dimaksudkan adalah khusus. Maksudnya apa? Naam, bersentuhan, dia am, tapi dimaksudkan khusus, sentuhannya adalah dengan lazah. Sentuhan yang tidak dibawa pada sentuhan secara umum. Ya. Tapi sentuhan khusus, yaitu dengan syahwat. Itu pendapat siapa? Malikiyah dan Hanabilah. Baik. Wa minhum man ra'ahu min babil aqli bil am. Ya, dan di antara ulama tersebut 3 tadi ada yang berpendapat bahwasanya sentuhan di situ adalah dia sifatnya umum dan juga diinginkan adalah umum. Ya, berlakunya umum. Maksudnya apa? Memang ya, di situ la maslumun nisa. Ya, bersentuhan, sentuhannya itu umum. Ya, sentuhan bagaimanapun bentuknya. Bisa dipahami nggak? Dan di bawah pemahamannya pada keumumannya. Bisa ya? Jadi bersentuhan apakah keadaannya dia syahwat atau tidak syahwat? Hadis tersebut umum, tidak menjelaskan syahwat atau tidak syahwat. Maka tetap diberlakukan keumumannya. Beda dengan tadi Malikiyah. Mereka yang menahan ayat tersebut apa? Umum. Ya. Tapi urida bil khas. Ya. Tapi tidak diinginkan keumumannya, tapi diinginkan khusus. Makanya mereka menafsirkan khusus di situ adalah biladzah atau qasdul ladzah. Sudah paham maknanya? Ya, falam yashtaddu ladzah fihi, maka dia tidak mensyaratkan adanya apa? Syahwat dalam sentuhan tadi. Ini adalah siapa? Syafi'iyah dan ulama-ulama apa? Imam Syafi'i dan ulama Syafi'iyah. Baik. Kemudian, ya, wa man ishtarata, ini dalil daripada ulama Malikiyah dan Hanabilah. Wa man ishtarata al-ladzah fa inna ma da'ahu ila dzalika ma 'arada 'umum al-ayati min anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaltamisu 'Aisyah 'inda sujudihi bi yadihi wa rubbama lamasathu
wa kharraja ahlul hadits hadisa Habib bin Abi Thabit an Urwah an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qabbalahu annahu sallallahu alaihi wasallam qabbala ba'da nisa'ihi thumma kharaja ila salati wa lam yatawadda. Ya, fa qultu man hiya illa anti fadhahikat. Qala Abu Umar hadha al-hadits wahadahu Hijaziyun wa sahahahu al-Kufiyyun wa ila tashihi mala Abu Umar bin Abdul Bar qala rawa hadha al-hadits aidan min tariq Ma'bad bin Nabatah. Perhatikan, dan ini pendalilan daripada ulama Malikiyah dan Hanabilah. Dan ulama yang mensyaratkan lazzah, maksudnya bersentuhan yang membatalkan wudhu itu adalah dengan lazzah. Fa inna ma da'ahu ila dzalika, sesungguhnya yang membawa dia pada pendapat tersebut ma'aradahu umumal ayati min anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu apa yang bertentangan dengan keumuman ayat tadi. Memang ayat itu umum, tapi kan mereka mengatakan urida bil khas. Kenapa beliau mengatakan urida bil khas, tidak dibawa pada keumuman seperti ulama Syafi'iyah? Karena apa? Ayat tersebut itu bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami? Yang mana bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha, dalam hadisnya Aisyah radhiyallahu anha pernah kehilangan Nabi sallallahu alaihi wasallam di suatu malam. Dan beliau mencari-cari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ternyata beliau dapatkan Nabi lagi sujud dan beliau menyentuh bukan tumit, telapak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam, batni. Ya. Dan telapak kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami enggak? Bisa? Begitu juga dengan hadis yang lain. Menjelaskan bahwa Nabi sholat malam, kemudian Aisyah tidur di tempat sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam karena rumahnya Nabi sangat kecil. Jadi ketika Nabi mau sujud, ternyata terhalangi oleh kakinya Aisyah radhiyallahu anha. Akhirnya Nabi goyangkan, kemudian Aisyah mengangkatnya, menyentuhnya maksudnya ya. Kemudian Aisyah mengangkat kaki beliau dari tempat sujudnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu di antara dalilnya. Dan juga di antara dalilnya disebutkan itu adalah hadis daripada Aisyah, bahwasanya beliau menyebutkan Nabi pernah mencium sebagian daripada istrinya, kemudian beliau kharaja ila shalah, keluar untuk salat, walam yatawadda, dan Nabi tidak berwudu. Faqultu, maka berkata Urwah, saya berkata, tidaklah wanita tersebut kecuali engkau. Maksudnya tidaklah istri tersebut kecuali yang istri yang dicium oleh Nabi adalah engkau sendiri. Karena Aisyah mengatakan bahwasanya Rasulullah mencium sebagian daripada istrinya. Sebagian daripada istrinya. Beliau tidak mengatakan mencium saya. Kemudian perawi hadis tadi yang diriwayatkan daripada Aisyah mengatakan, Urwah mengatakan tidaklah itu kecuali pasti engkau yang dicium. Bukan yang lain. Maka fadhahikat, maka Aisyah tertawa. Baik, qala Abu Umar. Abu Umar di sini siapa? Ibnu Abdul Bar. Ya. Hadzal hadis ini wahanahu Hijaziyun. Ini dilemahkan oleh siapa? Ulama-ulama Hijaz. Wasahahahu al-Kufiyyun. Dan hadis ini disahihkan oleh ulama-ulama Kufiyyun. Berarti hadis ini diperselisihkan kesulitannya. Mayoritas ulama mendalilkan hadis tersebut dan ulama-ulama Syafi'iyah mendalilkan hadis tersebut. Ya. Mendalilkan hadis ini. Makanya dengan disebutkan mu'alif akan mendatangkan ucapannya Imam Syafi'i. Ya. Ulama-ulama Syafi'iyah mendalilkan hadis tersebut. Bisa dipahami? Dan bagaimana dengan dua hadis yang lainnya, yang mana Aisyah pernah menyentuh kaki Nabi, dan juga Nabi pernah menyentuh kakinya Aisyah ketika tidur. Maka ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan, mentakwil, itu ketika Nabi menyentuh Aisyah itu pakai ada pembatasnya, ada sitarnya. Dan juga begitu pula sebaliknya, ketika Aisyah menyentuh Nabi itu ada sitarnya. Tapi seperti mana yang dikatakan oleh siapa? Imam Syafi'i, ini ini takalluf, ini pembebanan, ini berlebihan. Takwil ini berlebihan. Ini menyelisihi adat. Bagaimana
Gimana caranya orang mau tidur mau pakai kaos kaki? Baik. Orang tidur sejak zaman dahulu sampai zaman sekarang, biasanya orang tidurnya terlalu apa? Bebas, apalagi kalau yang suaminya. Kan? Jadi tafsiran bahwasanya ada pembatas, ini tafsiran apa? Tidak punya dalil, bahkan menyelisih urf dan juga menyelisih kebiasaan. Ya. Keadaan orang. Ya. Dan itu yang dikatakan oleh Imam Syafi'i takalluf. Ya. Tafsiran ini, ya, penjelasan seperti ada sitar, itu takalluf. Baik, bisa dipahami ya sampai situ? Adapun hadis yang tadi ini Nabi menciumnya didoakan oleh ulama Syafi'iyah. Baik. Mana? Wa ila tashihi mala Abu Umar Ibnu Abdul Bar dan untuk mensahihkan dan kepada pensahihan hadis tersebut maka Imam Ibnu Abdul Bar Abu Umar itu mensahihkan hadis tersebut. Qala ruwiya hadzal hadits aidan min tariq Ma'bad bin Nabatah, dan juga hadis ini diriwayatkan daripada jalan yang lain yaitu Ma'bad bin Nabatah. Berkata Imam Syafi'i, coba idza thabata hadis Ma'bad, ya, Imam Syafi'i mengatakan apabila hadis daripada Ma'bad, ya, itu benar fil qublah, maksudnya hadis Nabi mencium istrinya itu benar, lam ara fiha wala fi lamsi wudu'an, maka saya berpendapat bahwasanya tidak ada wudu, apa? Tidak wajib wudu karena bersentuhan dengan perempuan. Jadi alasannya, ya, perhatikan alasan daripada ulama Syafi'iyah berpegang membatalkan wudu karena mereka tidak meyakini kebenaran hadis Nabi mencium istrinya. Hadis itu lemah menurut mereka. Baik. Adapun hadis yang lainnya mereka takwil. Bagaimana dua hadis tadi? Nabi sentuh Aisyah sentuh Rasulullah SAW. Dan maka mereka mentakwil bersentuhan itu pakai pembatas. Dan seperti kita katakan apa? Ya, seperti dikatakan Imam Syafi'i oleh Allah Taala, itu adalah bentuk takalluf. Kan? Mana lagi? Wa qala hajja man aujaba al-wudu'a min al-lamsi bil yadi bi anna al-lamsa yang taliqu haqiqatan 'ala al-lamsi bil yadi wa yantaliqu majazan 'ala al-jima'. Tapi ini dalil yang kita baca sekarang ini diskusi pembahasan tentang pendalilan Syafi'iyah. Tadi kita sudah sebutkan juga ya, tapi ini kapal lagi. Dan sungguh telah berdalil orang atau ulama yang mewajibkan wudu daripada bersentuhan dengan perempuan ketika bersentuhan dengan tangan ataupun dengan anggota tubuh yang lain. Bi anna lamsa yantaliqu haqiqatan 'ala lamsi bil yad. Ya, bahwasanya makna hakikat daripada bersentuhan itu adalah dengan tangan, bukan dengan jima. Baik. Sentuhan itu hakikatnya dengan tangan ataupun anggota tubuh yang lain, bukan jima. Wa yantaliqu majazan 'ala jima. Betul. Naam. Ya. Wa yantaliqu majazan 'ala jima. Baik. Makna apa? Bersentuhan juga bisa digunakan untuk jima, berhubungan badan, tapi maknanya majaz. Kiasan. Baik. Bukan makna hakikat. Makna hakikat daripada bersentuhan itu adalah bersentuhan anggota tubuh. Ya, bukan jima. Betul bermakna jima, tapi itu makna majaz, makna kiasan. Baik. Kalau seperti itu, wa annahu idza taraddada al-lafzu baina al-haqiqati wal majaz, fa aula an yuhmala 'ala al-haqiqati hatta yadur dalil 'ala al-majaz. Kalau suatu lafaz itu maknanya berputar antara makna hakikat dan makna majaz, maka apa? Yang lebih utama untuk membawa pada mana hakikatnya, bukan pada mana majaz. Kenapa itu? Karena al-aslu fil kalam al-haqiqah. Karena hukum asal daripada penggunaan suatu lafaz itu dibawa pada mana yang sesungguhnya, mana hakikatnya, bukan pada makna majaz atau makna kiasan. Kapan boleh kita membawa suatu lafaz memindahkan daripada makna hakikat kepada makna majaz? Apabila ada dalil, apabila ada dalil ataupun qori ataupun ada qarinah yang menunjukkan hal tersebut. Dan dalam hal ini tidak ada dalil. Dan manja tadi. Manja.
hatta yadulla ad-dalil al-majaz, sampai datangnya dalil dan yang menjelaskan maksud daripada lafaz bersentuhan di situ adalah jima. Datangkan dalilnya. Enggak ada, tidak ada. Tapi jumhur ulama punya dalil. Imam Abu Hanifah punya dalil. Dalilnya apa? Yaitu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi yang disentuh dari Aisyah, sentuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu dalilnya apa? Itu dalilnya Imam Abu Hanifah. Ya. Dan itu dalilnya Imam Abu Hanifah, dan juga hadis yang diperselisihkan tadi, yaitu Nabi mencium istri beliau sebelum pergi sholat. Itu dalil. Kalau nggak ada, berarti saya katakan dia dalil, itu dalilnya menurut ulama ala Nabi. Baik. Mana dia? Waliulaika an yaqulu innal majaza waliulaika an yaqulu. Baik, siapa ini? Dan bagi mereka itu, siapa mereka itu? Hanafiyah. Ulama-ulama an yaqulu, untuk berkata, innal majaza idza kathura istima'uhu kana adalla 'ala al-majazi minhu 'ala al-haqiqati. Ya, kal hali fi ismil ghaiti alladhi huwa adallu 'ala al-hadathi alladhi huwa fihi majazun minhu 'ala al-mutma'in min al-ardi alladhi huwa fihi haqiqatan. Antum bingung artinya? Untuk yang pertama, anggaran kedua. Anggaran pertama insyaallah sudah paham. Karena ini baru kita bahas kemarin berkaitan dengan lafaz dalam pembahasan usul fikih. Perhatikan, ya. Anda yang kembali akhwatnya yang angkatan pertama dan ikhwan yang angkatan pertama. Baik. Beliau Mu'alif mengatakan, ya, waliulaika an yakun. Bagi ulama-ulama Hanafiyah untuk berdalil, untuk berkata. Perhatikan apa mereka katakan untuk membantah ucapannya ulama-ulama Syafi'iyah tadi. Ya. Innal majaza, betul. Ya, benar bahwasanya apa? Bersentuh, makna hakikatnya adalah bersentuh dengan tangan. Dan makna kiasannya, majaznya adalah jima. Tapi perhatikan, ya, bahwasanya lafaz majaz, makna majaz, idza kathura istima'uhu, apabila sudah banyak penggunaannya. Baik. Karena adallu 'alal majazi minhu 'alal haqiqah. Maknanya lafaz tersebut itu lebih menunjukkan terhadap makna majaz dibandingkan makna hakikat. Ya. Baik, kal hali fi ismil ghaib, sebagaimana keadaannya dalam lafaz ghaib, penamaan ghaib. Perhatikan. Ya, alladzi huwa adallu 'alal hadath, yang lebih menunjukkan pada makna hadath. Baik, alladzi huwa fihi majazun, yang mana padahal itu makna majaz, alladzi mutma'in minal ard. Tapi perhatikan, ya, saya jelaskan tidak ada dalam lepas daripada kitab saya. Perhatikan ya, Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, dalam pembahasan nanti, ya, dalam pembahasan dalalatul alfaz, nanti akan ada pembahasan namanya apa? Al-haqiqatu wal majaz. Baik, hakikat apa itu apa? Al-haqiqah. Lafzun musta'malun ala ma wudi'a lahu. Ya. Tapi kalau lafaz mustaqil al-ma'na itu saya sisihkan. Dia adalah lafaz yang digunakan pada mana aslinya, peletakan pertamanya. Baik? Bisa dipahami? Dan makna majaz adalah lafaz yang digunakan bukan pada makna sesungguhnya. Itulah makna lafaz majaz kiasan. Baik. Contohnya bahasa Arab, Allah tadi dalam Al-Qur'an, au ya, ja'a ahadun minkum minal ghaid. Lafaz ghaid. Antum cari. Ya, kalau sekarang ghaid artinya apa? Kotoran manusia. Ya, kotoran manusia. Ya, setelah buang hajat besar, itu namanya bahasa Arabnya ghaid. Baik. Paham apanya? Bahasa Arabnya tai. Kalau intap tidak bisa sabarkan saja. Sudah tidak ada sesuatu, tapi Anda bingung Anda lihat antum. Ya. Bahasa Arabnya kotoran manusia, ya, itu ghaid. Ya. Makanya Allah mengatakan au ja'a ahadun minkum minal ghaid, atau salah seorang yang kalian baru buang hajat. Ya, ghaid.
Baik. Lafaz ghaib menunjukkan terhadap kotoran manusia. Ya. Lafaz ghaib menunjukkan terhadap kotoran manusia itu makna majaz. Karena makna sesungguhnya daripada ghaib itu bukan kotoran manusia. Ya. Ketika orang Arab memilih lafaz ghaib, ya, dan lafaz ghaib makna aslinya sesungguhnya dia itu adalah apa? Al-mutma'innu minal ardh, tempat yang rendah daripada bumi. Baik. Jadi ghaib tadi itu adalah apa? Tempat rendah. Tempat rendah. Itu arti daripada ghaib. Tapi ya, lafaz arti ghaib itu tempat yang rendah itu makna sesungguhnya. Kemudian ya, lafaz ini digunakan untuk kotoran manusia. Jadi lafaz ghaib digunakan untuk menunjukkan kotoran manusia itu adalah makna majaz ataupun kiasan. Karena kenapa penggunaan lafaz bukan pada makna sesungguhnya. Baik. Kenapa ghaib? Ya, tempat ghaib yang tadi yang maknanya sesungguhnya adalah tempat yang rendah digunakan untuk apa? Kotoran manusia. Karena dulu orang-orang Arab, bukan cuma dulu, sampai sekarang pun juga. Kalau sekarang kan ada WC, antum coba pergi ke hutan, ya, ataupun ke padang pasir. Ketika orang mau buang hajat, pasti yang dia cari tempat yang rendah, bukan dia cari di atas gunung. Ada nggak orang pergi yang dia mau buang air? Dia pasti coba lihat saya, pasti ada tempat yang rendah. Baik. Jadi tempat pembuangan orang dulu itu ketika buang hajat di tempat yang rendah. Baik. Maka digunakanlah lafaz tersebut untuk apa? Mana? Kotoran. Dan ini terus digunakan. Banyak penggunaannya. Akhirnya apa? Tadinya dia makna majaz, tapi sudah sering digunakan. Akhirnya apa? Seakan langsung mengalahkan makna yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Dan akhirnya jadilah dia menjadi apa? Makna urfiyah. Makna urfnya, penggunaan hakikat urfnya. Baik. Sampai situ dia paham ya? Baik, maka yang kedua, kalau yang pertama tidak paham terlalu sekali. Kalau yang kedua oke lah. Ya, saya masih paham karena belum membahas masalah ini. Saya selesaikan tinggal sedikit. Walladzi a'taqiduhu anna lamsa wa in kana dalalatuhu 'ala al-ma'nayaini bis-sawa'i aw qariban min as-sawa'i annahu adhar 'indi fil jima'i wa in kana majazan. Dan berkata siapa? Ibnu Rushd, dan yang saya yakini anna lamsa, bahwasanya bersentuhan, wa in kana dalalatuhu, meskipun penunjukan maknanya 'ala ma'nayaini bis-sawa', ya, itu menunjukkan dua makna secara sama. Maksudnya makna secara sama itu apa? Makna jima dan makna bersentuhan. Paham? Bisa paham? Au qariban, atau mungkin mirip, hampir sama. Ya, au qariban min as-sawa, atau hampir sama maknanya. Ya. Annahu adharu indi, bahwasanya yang lebih zahir, yang lebih